Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Dwi Anggraini dengan NIM 2210202042 dari kelas PAI B. Dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Nama anggota kelompok yang pertama Meta Dwi Anggraini dengan NIM 2210202042 dan yang kedua Raisya Alivia Putri dengan NIM 2220202057. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Filsafat Islam. Lahirnya filsafat Islam. Perkembangan filsafat Islam sebagai bagian tidak terpisahkan dari sejarah panjang khazanah pemikiran Islam. Sesungguhnya bukan sesuatu yang sederhana. Banyak aspek dan hubungan yang harus dipahami, dijelaskan, dan diuraikan. Ketidaktelitian dalam mencermati, memilah dan memilih persoalan inilah yang sering menyebabkan kita tidak tepat untuk menilai dan mengambil tindakan. Adanya sikap yang anti filsafat di sebagian kalangan umat Islam atau anggapan bahwa filsafat Islam hanyalah berasal dari Yunani. Salah satu sebabnya adalah karena adanya kekurangan telitian tersebut. Pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran Islam diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi makin pesat. Meski demikian, menurut ditulis Oliver Leaman 1950 Masehi, seorang orientasi asal Universitas Kentucky, USA adalah suatu kesalahan besar jika menganggap bahwa filsafat Islam bermula dari proses penerjemahan teks-teks Yunani tersebut atau hanyalah nukilan dari filsafat Aristoteles seperti dituduhkan Ernest Renan atau dari Neoplatonisme seperti disampaikan Pierre Duhem. Di abad ke-20 hingga sekarang ini, para ahli ketimuran dan keislaman masih belum sepakat mengenai istilah yang tepat dan seharusnya digunakan apabila kita bicara tentang filsafat yang digeluti golongan ahli pikir dari umat Islam. Sebagian sarjana orientalis lebih suka menyebutnya filsafat Arab atau Arabic philosophy. Ernest Renan, Dimitri Gutas, dan Peter Adamson yang mewakili kelompok ini beralasan bahwa filsafat yang tumbuh perkembangan di dunia Islam adalah hasil sebuah proses intelektual yang panjang dan rumit, di mana para sarjana muslim maupun non-muslim atau terutama Yahudi dan Nasrani turut aktif mengambil bagian. Pandangan mengatakan filsafat Islam memang lahir dari dalam, hasil ijtihad intelektual muslim sendiri. Akan tetapi pemicunya datang dari luar, sehingga filsafat Islam itu dikatakan muncul sebagai reaksi terhadap doktrin-doktrin agama lain yang telah berkembang pada waktu itu. Menurut pendukung pandangan ini, kaum muslim banyak mengambil dari dan dipengaruhi oleh tradisi pemikiran Yahudi Kristen. Pandangan revisionis yang melihat filsafat Islam sebagai hasil kegiatan intelektual yang wujud sejak kurun pertama Islam. Perbincangan tentang kemahakuasaan dan keadilan Tuhan serta kaitannya dengan kebebasan dan tanggung jawab manusia merupakan cikal bakal tumbuhnya filsafat Islam yang ketika itu masih disebut kalam. Munculnya kelompok-kelompok Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah yang melontarkan argumen-argumen rasional bentuk penopang pendapat masing-masing selain merujuk ayat-ayat suci Al-Quran.
berperan besar dalam mendorong perkembangan pemikiran Islam. Aliran filsafat Islam. Pertama, ilmu kalam atau teologi dialektik. Kedua, peripatetisme atau masyasyaiyah. Ketiga, iluminisme atau isyraqiyah. Keempat, sufisme, teosofi atau tasawuf atau irfan. Dan kelima, filsafat hikmah atau teosofi transendental atau al-hikmah al-muta'aliyah. Dalam periode mutakallim 700 sampai 900 muncul mazhab Maha al-Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Khawarij. Pada mulanya, kaum Al-Khawarij ini timbul karena soal politik, kemudian berubah menjadi soal dogmatik teologis. Murji'ah. Munculnya mazhab Murji'ah ini juga sama seperti Al-Khawarij, yaitu tatkala ibu kota kerajaan Islam pindah ke Damsyik atau Damaskus sebagai pangkal sebab-sebab politik. Qadariyah. Mazhab ini diperoleh oleh Ma'bad al-Juhani al-Basri di Irak dalam pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwah 685 sampai 705. Jabariyah. Mazhab ini muncul bersamaan dengan munculnya mazhab Qadariyah. Jabariyah ini munculnya di Khurasan, Persia. Mu'tazilah. Mazhab ini muncul pada masa Bani Umayyah atau Khalifah Hisham. Tokoh filsafat Islam. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang filosof muslim keturunan Arab. Nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Al-Sobbah bin Imron bin Muhammad bin Al-Ashi'as bin Qais Al-Kindi. Yang kedua, Al-Razi. Nama Al-Razi sangat dikenal di Kalandia dengan nama Roses. Tokoh yang bernama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi ini lahir di Rai, dekat Teheran pada 1 Sya'ban 251 Hijriah atau 865 Masehi. Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad bin Harun bin Auzalah Al-Farabi atau yang biasa dikenal dengan Al-Farabi lahir di Wasij, sebuah dusun kecil di kota Farab, Provinsi Transosiana, Turkestan sekitar tahun 258 Hijriah atau 870 Masehi. Kepakaran Al-Farabi di bidang musik dibuktikan dengan karyanya yang berjudul Kitab Al-Musika Al-Kabir atas permintaan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Qasim, Wazir Khalifah Al-Radi tahun 936-87. Yang pertama, filsafat Al-Farabi, logika, yang kedua metafisika dan Tuhan, yang ketiga akal dan jiwa, dan yang keempat teori kenabian. Yang keempat, Ibnu Miskawah, Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskawai atau dikenal juga dengan Abu Ali Al-Khazin, lahir di kota Rai, Iran pada 320 Hijriah dan wafat di Asfahan pada 9 Safar 421 Hijriah. Seorang politikus dan filosof ini dikatakan merupakan seorang Majusi sebelum kemudian menjadi seorang mu'alaf. Yang kelima, Ibnu Sina. Abu Ali Husain bin Abdullah bin Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Absina, dekat Bukhara atau Turkistan. Ayahnya Abdullah berasal dari Balkh,
ditugaskan untuk memimpin Bukhara dan kemudian diangkat menjadi gubernur. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.